Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul materi atau pembahasan, yaitu peran guru dalam pendidikan dan keterampilan mengajar pada PAUD. Dengan dosen pengampu Dr. Musdalifah Nihaya, SPSI MPDI. Pada kesempatan ini, saya Fiza Firnanda sebagai pemateri pertama akan menjelaskan terkait pengertian guru dan peran guru pendidikan anak usia dini. Sebelum saya masuk ke dalam pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait latar belakang masalah. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berkaitan dengan pendidikan anak usia dini, tertulis pada bab 1 pasal 14 ditegaskan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Guru pendidikan anak usia dini merupakan seorang ahli yang bertugas melaksanakan proses pembelajaran dan menjadi pelindung untuk anak di sekolah. Guru juga mempunyai peran penting yang membimbing dan mengarahkan anak mana yang perilaku baik. Salah satu contoh yaitu melatih rasa tanggung jawab kepada anak. Selanjutnya saya masuk pada pembahasan, yaitu pengertian guru. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan pada bab 9 pasal 39 ayat 2, guru merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu peran guru pendidikan anak usia dini. Proses belajar adalah sebagai tahapan perubahan perilaku kognitif, efektif, dan psikomotorik yang terjadi dalam diri siswa. Perubahan tersebut bersifat positif dan artiannya berorientasi ke arah yang lebih maju daripada keadaan sebelumnya. Guru adalah pihak utama yang langsung berhubungan dengan anak dalam upaya proses pembelajaran. Peran guru itu tidak terlepas dari keberadaan kurikulum. Peran pendidikan meliputi peran sebagai perencana dan pelaksana pembelajaran, serta evaluator pembelajaran. Di samping itu juga memiliki peran untuk mendukung pengelolaan pembelajaran yang bermutu, yaitu peran sebagai komunikator dan administrator. Adapun peran guru pendidikan anak usia dini dalam meningkatkan proses pelaksanaan pembelajaran, yang pertama, peran sebagai perencana pembelajaran. Proses pembelajaran yang baik membutuhkan perencanaan dan persiapan yang baik dan matang. Lebih jelas tentang peran guru dalam perencanaan pembelajaran. Kem dalam Ali Imran 1995 menjelaskan bahwa merencanakan pembelajaran meliputi 7 hal, yaitu yang pertama, memahami tujuan pengajaran, mengidentifikasikan topik-topik pembelajaran, dan menetapkan tujuan umum untuk setiap topik pengajaran.
Yang kedua, mengenali karakteristik peserta didik. Yang ketiga, membuat tujuan pengajaran menjadi spesifik dalam bentuk tingkah laku anak didik sehingga memungkinkan untuk pengukuran secara langsung. Yang keempat, mengenali subjek dan isi setiap materi sehingga mendukung pencapaian tujuan. Yang kelima, mengembangkan alat ukur awal guna mengetahui latar belakang anak didik serta pengetahuannya mengenai topik yang akan diajarkan. Yang keenam, menyaring kegiatan-kegiatan belajar mengajar beserta sumber-sumbernya sehingga peserta didik dapat mencapai tujuan. Yang ketujuh, mengarahkan layanan-layanan yang mampu mendukung dana, alat, jadwal, dan mengembangkan alat evaluasi belajar. Selanjutnya, peran guru sebagai pelaksana pembelajaran. Sebagaimana disebutkan Titi Sumartini 2005 bahwa peran ini meliputi peran pendidik sebagai yang pertama fasilitator. Berperan sebagai fasilitator, guru dalam hal ini akan memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar. Misalnya saja dengan menciptakan suasana kegiatan belajar yang sedemikian rupa serasi dengan perkembangan siswa sehingga interaksi belajar mengajar akan berlangsung secara efektif. Yang kedua, motivator. Karakteristik anak usia dini diantaranya mudah frustasi. Umumnya, anak masih mudah kecewa bila menghadapi sesuatu hal yang tidak memuaskan. Oleh karena itu, pendidik berperan sebagai motivator bagi anak. Yang ketiga, model perilaku. Perilaku anak merupakan hasil adaptasi dari apa yang dilakukan dan diberikan oleh lingkungan sekitarnya. Anak-anak memetik banyak pembelajaran dari mengamati dan meniru orang lain di sekitarnya. Anak akan tahu sesuatu adalah baik atau buruk, benar atau salah adalah dari proses mengamati dan meniru orang lain. Selanjutnya, peran ketiga yaitu sebagai pengamat. Peran sebagai pengamat dilakukan oleh pendidik saat pelaksanaan proses pembelajaran. Guru melakukan pengamatan partisipatif, artinya bahwa pengamatan tersebut dilakukan sambil terlibat dalam kegiatan anak dan berinteraksi dengan mereka. Pendidik mengamati perilaku anak dalam melakukan kegiatan, hasil karya anak dan juga pertanyaan-pertanyaan yang dikeluarkan anak saat dia berinteraksi dengan teman sebaya atau pendidik. Peran keempat yaitu peran sebagai pendamai. Pertengkaran bagi anak adalah hal yang biasa terjadi. Perbedaan pendapat atau keinginan dan berebut mainan sering kita lihat. Meski setelah bertengkar beberapa saat kemudian sudah bermain bersama lagi, pendidik tetap harus membantu menyelesaikan konflik dan mendamaikan mereka berdua atau mereka yang sedang bertengkar. Pendidik tidak sekedar menasihati mereka dan meminta anak untuk berkebaikan, tetapi juga dapat menawarkan beberapa cara menyelesaikan konflik yang terjadi pada anak tersebut. Peran kelima yaitu pengasuh. Anak usia dini merupakan individu yang masih memiliki ketergantungan pada orang dewasa. Mereka masih belajar untuk menjadi sosok yang mandiri dan belajar untuk mengontrol dirinya sendiri. Ada kalanya mereka rewel atau menangis yang disebabkan oleh banyak hal. Bahkan mungkin anak juga mengompol atau buang air besar di celana. Oleh karena itu, pendidik harus dapat berperan sebagai pengasuh. Selanjutnya, peran sebagai evaluator. Ada kecenderungan bahwa peran sebagai evaluator, guru mempunyai otoritas untuk menilai presentasi anak didik dalam bidang akademisi maupun tingkah laku sosialnya, sehingga dapat menemukan bagaimana anak didiknya berhasil atau tidak. Tetapi kalau diamati secara agak mendalam, evaluasi-evaluasi yang dilakukan guru itu sering hanya merupakan evaluasi ekstrinsik dan sama sekali belum menyentuh evaluasi yang namanya intrinsik. Baik, peran selanjutnya yaitu peran sebagai komunikator.
Mendidik anak usia dini membutuhkan perencanaan dan persiapan yang baik dari seorang pendidik, baik persiapan program secara tertulis, persiapan alat yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, maupun persiapan diri pendidik yang bersangkutan. Persiapan diri meliputi penampilan, cara berpakaian, berjalan, dan bagaimana berkomunikasi. Adapun contoh peran guru PAUD sebagai komunikator, yang pertama, berbicara di depan anak dengan intonasi yang berbeda-beda sesuai kebutuhan, karena intonasi yang monoton membuat anak bosan dan menolak pembelajaran atau pembicaraan yang dilakukan oleh seorang pendidik. Yang kedua, posisi badan pada posisi yang tepat, baik pada saat duduk maupun berdiri, sehingga pandangan pendidik dapat menjangkau seluruh anak dalam kelas. Yang ketiga, pendidik harus dinamis, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang keempat, pendidik belum mulai berbicara saat kelas masih gaduh, timbulkan situasi yang mengajak anak memfokuskan diri pada pendidik. Yang kelima, memonitor anak di setiap saat. Pendidik yang baik tidak akan membiarkan anak tanpa pengawasan. Yang keenam, bersama anak pendidik menjalankan disiplin sesuai peraturan yang sudah disepakati bersama. Yang ketujuh, tidak pernah menyalahkan anak di depan teman-temannya atau anak-anak yang lain. Yang kedelapan, cepat tanggap bila anak yang sedang bermasalah. Tundukkan badan sejajar mata dengan mata anak untuk memotivasi agar anak mau mengungkapkan masalahnya. Peran selanjutnya yaitu peran sebagai administrator. Perannya sebagai administrator merupakan tindak lanjut dari perencanaan pembelajaran yang dilakukan dengan menyusun program tahunan, bulanan, mingguan, maupun harian yang di dalamnya sudah mencakup kegiatan yang akan dilakukan, strategi, serta alat dan bahan yang dibutuhkan untuk kegiatan anak juga. Itulah 8 peran guru pendidikan anak usia dini dalam meningkatkan proses pelaksanaan pembelajaran di kelas. Materi selanjutnya akan dijelaskan atau akan dipresentasikan oleh anggota kelompok saya, Sasa Ramadhani. Kepada Sasa Ramadhani dipersilakan untuk menjelaskan atau mempresentasikan bahan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya Sasa Ramadhani akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai keterampilan mengajar guru PAUD. Ada beberapa keterampilan mengajar guru PAUD berdasarkan teori. Yang pertama yaitu membuka pelajaran atau set induction. Membuka pelajaran atau set induction adalah usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan kondisi bagi siswa agar siap secara mental untuk memusatkan perhatian pada pengalaman belajar yang akan disajikan. Dengan demikian diharapkan siswa akan mudah mencapai kompetensi belajar yang dipersyaratkan. Secara khusus, tujuan membuka pelajaran adalah untuk yang pertama itu mempersiapkan mental siswa agar siap memasuki persoalan yang akan dipelajari atau dibahas dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menarik minat dan perhatian siswa. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi belajar siswa. Yang keempat, memberikan acuan atau rambu-rambu tentang pembelajaran yang akan dilakukan. Yang kelima, membuat kaitan atau hubungan antara pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki siswa dengan materi atau pengalaman belajar yang akan diberikan kepada siswa. Kemudian yang terakhir, membuka pelajaran juga dapat digunakan untuk mengetahui entering behavior atau tingkat kesiapan dan penguasaan siswa terhadap materi yang akan diajarkan. Kemudian adapun keterampilan yang kedua yaitu menyampaikan pelajaran. Menyampaikan pelajaran merupakan aspek yang sangat penting bagi guru sebagai pengajar karena sebagian besar percakapan pembelajaran mempunyai pengaruh besar terhadap pemahaman anak berupa penyampaian pelajaran. Penguasaan penyampaian pelajaran yang didemonstrasikan guru akan memungkinkan anak memiliki pemahaman yang mantap tentang masalah yang dijelaskan, serta meningkatnya keterlibatan anak dalam kegiatan pembelajaran. Seorang guru harus dapat menjelaskan berbagai hal kepada peserta didiknya. Hal yang disampaikan harus sesuai dengan tingkat kemampuan berpikir peserta didik. Misalnya, guru akan menjelaskan konsep atas jika peserta didiknya adalah usia anak TK usia 4-5 tahun, maka dia harus menjelaskan konsep tersebut secara konkret dan nyata.
Adapun keterampilan selanjutnya yaitu menutup pelajaran atau klosar. Menutup pelajaran atau klosar adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri pelajaran dengan cara menyimpulkan secara menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa serta keterkaitannya dengan pengalaman sebelumnya. Adapun tujuan menutup pelajaran adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar siswa serta keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. Selain teori di atas, terdapat teori lain yang menjelaskan keterampilan mengajar guru PAUD. Yang pertama yaitu keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya sangat perlu dikuasai guru untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Karena hampir dalam setiap tahap pelajaran, guru dituntut untuk mengajukan pertanyaan. Kemudian keterampilan memberi penguatan. Penguatan merupakan respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan terulangnya kembali perilaku tersebut. Kemudian keterampilan mengadakan variasi. Mengadakan variasi merupakan keterampilan yang harus dikuasai guru dalam pembelajaran dalam upaya untuk mengatasi kebosanan peserta didik agar selalu antusias, tekun, dan penuh partisipasi. Kemudian keterampilan menjelaskan. Menjelaskan adalah mendeskripsikan secara lisan tentang sesuatu benda, keadaan, fakta, dan data sesuai dengan waktu dan hukum-hukum yang berlaku. Kemudian keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuka dan menutup pembelajaran merupakan dua kegiatan rutin yang dilakukan guru untuk memulai dan mengakhiri pembelajaran. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4, dengan judul materi peran guru dalam pendidikan dan keterampilan mengajar pada PAUD. Sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan benang merah atau kesimpulan yang dapat kita ambil atau pelajari dari presentasi kelompok 4, yaitu guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Keterampilan membuka pelajaran pada kegiatan pendahuluan pembelajaran guru, mengucapkan salam, mengajak anak untuk berdoa, presentasi kehadiran anak, mengatur tempat duduk, menyampaikan SK, KD, serta memotivasi anak, menyampaikan pembelajaran di mana pada pelaksanaan proses pembelajaran guru menyampaikan materi menggunakan media yang ada seperti papan tulis. Nah, itulah kesimpulan atau benang merah yang dapat kita ambil dari presentasi kelompok 4. Saya akhiri presentasi kami dengan sama-sama melafazkan hamdalah dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.